Ternyata dengan syarhus sadar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi jadi berlapang dada terhadap gangguan-gangguan orang di sekelilingnya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal itu memfitnah Nabi itu udah habis-habisan. Termasuk nanti Suhail, seorang laki-laki Mekah yang dia itu bisa dibilang kayak wartawan dan juga penulis. Dia mengubah opini publik dari yang mereka respect kepada Nabi Muhammad jadi malah jadi benci, hatersnya Nabi Muhammad. Gara-gara apa? Opini publik itu dibikin oleh tulisan-tulisan, kalau dulu bahasanya bukan tulisan, syair-syair Suhail. Dan Nabi menghadapi orang kayak gitu, sehingga kadang-kadang Nabi sedih tapi tidak sempit dada. Arti sempit dada sampai Nabi meninggalkan mereka enggak. Kalau hijrah itu karena perintah Allah, bukan inisiatif Nabi Muhammad. Buktinya Nabi berhijrah sampai turun perintah dari Allah, bukan. Kalau inisiatif mungkin Nabi udah hijrah duluan ke Habasyah, tapi tidak. Ke Habasyah itu bukan hijrah lari dari suatu kondisi, karena yang hijrah ke Habasyah itu bukan sahabat yang lemah, teman-teman. Yang hijrah ke Habasyah itu Utsman, Ja'far. Kalau kita lihat kedudukannya di Mekah sebetulnya nggak terancam. Utsman keluarganya kuat, nggak ada yang berani ngancam Utsman. Ja'far keluarganya juga kuat, kabilahnya kuat, nggak ada yang ngancam Ja'far. Utsman dan Ja'far ini tidak dalam kondisi tertekan sehingga hijrah ke Habasyah. Terus kenapa hijrah ke Habasyah? Membangun network, membangun hubungan keluar dari Mekah supaya nanti Islam ini bisa berkembang, ekspansi. Kalau mau dibilang lari dari kota Mekah, harusnya hijrah itu orang Habasyah sendiri dong. Bilal kan itu aslinya orang Habasyah ya. Kenapa nggak pulang kampung aja? Toh dia di Mekah dalam keadaan dizolimi, lemah, nggak punya siapa-siapa. Kalau seandainya hijrah ke Habasyah misinya adalah lari dari siksaan orang Mekah, harusnya yang pertama hijrah itu Bilal, bukan Utsman dan Ja'far. Jadi Nabi tidak hijrah ke Madinah kecuali karena perintah Allah, bukan karena sempit dadanya. Jadi ketika Nabi dibedah 2 kali, akhirnya dada Nabi itu muat untuk kesalahan-kesalahan orang yang menzolimi beliau, yang ngerecokin beliau, sedangkan beliau tidak merasa berat dengan hal itu. Justru apa yang membuat Nabi berat, teman-teman? Ini nih kerennya Nabi nih. Apa yang membuat Nabi berat dan sampai-sampai kayak sakit gitu Nabi teh? Apa? Nabi kasihan sama mereka. Bukan Nabi sebel sama mereka. Kalau kita kan beratnya gara-gara sebel ya. Beratnya gara-gara ilfil, beratnya gara-gara sakit hati. Kalau Nabi beratnya di dada beliau itu karena kasihan sama mereka. Ada seorang laki-laki Yahudi meninggal, jenazahnya diarak gitu, ditandu mau dikuburin, Nabi nangis. Kenapa? Kasihan, dia belum sempat beriman tapi sudah meninggal, sehingga nasibnya nanti di akhirat dalam keadaan terancam. Nabi sedih atas dia, bukan sedih atas diri sendiri. Sehingga ayatnya di dalam surat Al-Kahfi itu saya lupa di halaman kedua, hampir-hampir kamu mencelakai dirimu sendiri gara-gara mereka tidak beriman. Ada yang ingat ayatnya? Gimana? Nah, wala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir kamu mencelakakan diri kamu sendiri gara-gara mereka tidak beriman terhadap risalah yang kamu bawa. Barakallahu fiik. Ini artinya teman-teman, dada Nabi itu terasa berat bukan karena kejahatan orang kepada beliau, tapi justru karena kebaikan beliau ke orang lain. Kayak kita punya teman, kita sedih untuk dia. Orang nanya, kamu kenapa sih kalau ketemu dia kamu kayak kerung gitu, kok nggak bisa senyum? Kamu sebel ya sama dia, kata gara-gara sikap dia yang dulu, gara-gara dia nikung kamu misalnya. Ternyata bukan, justru kita sedih. Kenapa? Soalnya dia hampir cerai sama istrinya. Jadi kita sedih, kan orang baik banget ya, ditikung, terus orang yang nikung ini hampir cerai, dia sedih. Jangan dong, jangan cerai dong, kamu pertahankan. Kan dia itu amanah dari Allah, anugerah. Banyak dulu loh orang ngejar-ngejar dia, terus kamu dapat, kamu pertahankan, jangan cerai ya. Kita nggak bilang udah ceraiin aja, emang kalian nggak cocok dari awal juga, terus kita tungguin. Nggak kayak gitu. Kan Nabi gitu banget ya. Nabi senang kepada siapa sahabatnya? Zainab bintu Jahsy. Tapi Allah mentakdirkan Zainab nikahnya sama
Zaid bin Harithah, malah anak angkatnya Nabi. Sehingga Nabi pas disuruh ngelamar Zainab buat Zaid, ya ngelamar sih ya gitulah, pokoknya ngelamar aja ya. Tapi setelah itu Nabi ngerasa, oh ya udah berarti takdirnya buat Zaid. Nah setahun kemudian Zaid datang kepada Nabi minta nasihat karena mau menceraikan Zainab. Allah kasih bocoran, nanti kalau Zaid datang, dia minta nasihat tentang istrinya, bilang ceraikan istrimu. Itu Allah yang ngasih ilham. Pas Zaid datang, Nabi bilang apa? Amsik zaujatak, tahan istri kamu, jangan diceraikan. Coba kurang baik apa Nabi coba? Allah udah ngerestuin, suruh cerai aja nggak apa-apa, nanti habis itu kamu nikahin Zainab. Kan Nabi sama Zainab udah serak dari awal juga, karena Zainab ini perempuan yang soleha, baik. Sehingga Nabi siapa sih yang nggak tertarik dengan seorang perempuan yang hebat gitu, sekedar respect, sekedar takjub gitu. Ya Nabi punya perasaan respect kepada Zainab. Tapi Nabi tidak mengikuti perasaannya kalau tidak karena perintah Allah. Nah tiba-tiba nikah sama Zaid, anak angkat Nabi. Ya udah jadian sama Zaid, nggak diingat-ingat lagi. Setahun kemudian Zaid datang, Rasul, kayaknya saya nggak cocok sama Zainab. Gimana kalau saya menceraikan, boleh nggak ya Rasul? Kata Allah sebelum Zaid datang, nanti kalau dia tanya gitu bilang ceraiin aja ya. Kata Nabi, jangan, tahan istrimu. Coba gimana? Saking baiknya Rasulullah SAW, itu lapang dadanya Nabi ya. Tapi qadarullah, namanya Allah tentukan mereka emang bertahannya cuma setahun. Pulang-pulang walaupun Nabi bilang tahan istrimu, Zaid menceraikan juga Zainab. Setelah menceraikan Zainab, masa idahnya beres, Allah bilang datanglah kepada Zainab, lamar dia untukmu. Nabi berat. Kenapa? Nggak enak sama Zaid. Coba, padahal kan udah nggak ada hubungan, tapi tetap nggak enak sama Zaid. Masa Zaid cerai terus langsung saya nyamber gitu kan ya, kayak nampung banget gitu, ditunggu-tunggu banget. Jangan-jangan selama ini Zaid nggak berkah tuh gara-gara doanya mungkin, ya Allah mudah-mudahan nggak harmonis, cepet cerai atau apa kan, jadi kayak nggak enak gitu kan. Jadi Nabi itu orangnya rafah banget, jaga perasaan orang banget, nggak enakan banget. Kenapa? Syarhus sadar. Beliau lebih mending beliaunya yang dibikin nggak nyaman daripada bikin orang lain nggak nyaman. Itu Nabi banget tuh. Beliau lebih memilih biar saya aja deh yang repot, yang jadi riwah, tapi jangan ngeriwahin orang lain. Itu Nabi banget tuh. Ini namanya syarhus sadar. Makanya Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak ya Muhammad, wa wada'na anka wizrak ya Muhammad, alladzi anqadha dhahrak ya Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak ya Muhammad. Kemudian Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu motivasi. Udah tenang aja di balik kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada. Artinya itu satu paket, nggak usah dipisahin. Nggak ada kesulitan, nggak ada. Yang ada kesulitan, kemudahan, satu paket. Ma'iyah, kebersamaan, nggak bisa dipisahin. Bukan setelah kesulitan kemudahan, bukan, bersama. Arti bersama memang datang berbarengan. Berbarengan Ustaz, kok saya nggak ngerasain? Nah ini nih. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan, itu datangnya bersamaan teman-teman. Bukti bersamaannya apa? Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ada kesulitan, jadi mudah tahajud, ya kan? Jadi mudah ke masjid. Bukankah itu kemudahan? Adakah yang lebih berharga daripada Allah kasih nikmat hidayah dan ibadah, nikmat taqarrub kepada Allah, nikmat lebih dekat kepada Allah? Emangnya ada yang lebih berharga dari itu? Kita aja yang kadang-kadang gak fair, menghargai ini lebih daripada yang itu. Padahal itu lebih berharga. Allah ambil kita nikmat, misalnya tadi habis diputusin, kan itu berat ya, langsung sempit dadanya. Tiba-tiba lapang dengan, ya Allah dia gitu banget sama saya. Apa yang kurang dari saya tuh udah habis-habisan loh ya Allah. Tuh dia modal tuh udah habis semuanya, motor udah dijual, kos-kosan nunggak, karena uang kos saya pakai buat jajan bareng dengan dia. Modal banget loh ya Allah. Kan kita jadi kayak romantis gitu ke Allah. Kita kehilangan romantis dengan seseorang, tapi muncul romantis dengan Allah. Bukankah fa inna ma'al usri yusra? Dan itu yang paling sering. Belum lagi nanti setelah itu, setelah romantis sama Allah, Allah kasih hadiah-hadiah, Allah kasih kejutan-kejutan dan seterusnya. Jadi Allah kayak ngemotivasi Nabi Muhammad SAW. Artinya lapang dadanya Nabi itu bikin beliau bisa bertahan. Sesekali sedih ada, kayak Nabi pulang habis dilemparin kotoran, Nabi pulang habis dilemparin dan berdarah-darah. Terus Nabi pulang ketemu Khadijah. Ini nih luar biasanya ya. Cari siapa? Khadijah. Siang hari mencari Khadijah, malam hari mencari Allah. Siang hari cari siapa? Gak ada Ustadz. Ya udah. Kalau belum ada Khadijah ya udah, malam hari aja andelin. Siang hari cari temen, main kayak pengalihan gitu ya, pelampiasan.
free dive terus nggak muncul-muncul, ya nggak apa-apa. Yang jelas cari sesuatu yang bisa bikin kita syarhus sadar, lapang dada gitu. Kemana lagi ya, main kemana lagi ya, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau Nabi, karena alhamdulillah beliau udah punya Khadijah yang solehanya super duper luar biasa, akhirnya pulangnya mencari Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimutin aku. Itu kan bahasa manjanya Nabi ke Khadijah ya. Sehingga Khadijah menyelimuti Rasulullah, bukan terus ditinggal ke dapur, enggak. Diselimutin dan didekap oleh Khadijah, dibikin nyaman oleh Khadijah. Dalam pelukan Khadijah lah turun ayat ya ayyuhal muzammil. Dalam pelukan Khadijah lah turun ayat ya ayyuhal muddatsir. Di dalam pelukan seorang perempuan yang soleha yang luar biasa, satu di antara 4 perempuan yang sempurna di muka bumi. Nah, baru Allah suruh bangun, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Kumil lail, bangunlah di malam hari. Curhat, ada apa hambaku? Jadi pertama curhatnya kepada istrinya, karena kenapa? Baru pulang langsung Khadijah zammiluni, dipeluk oleh Khadijah, diselimutin oleh Khadijah. Terus Nabi cerita apa yang terjadi di luar. Kemudian Khadijah memotivasi Nabi, menenangkan Nabi. Nabi tertidur, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila, dan seterusnya. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Intinya adalah Nabi pernah ngerasa sedih ya, tapi nggak sampai buat dada beliau sesek, nggak. Langsung Allah tenangkan. Gimana? Ternyata salah satu syarat syarhus sadar menikah. Salah satu cara mendapatkan syarhus sadar adalah menikah. Jadi kalau kita pengen lapang dada dari semua masalah di luar, nikahlah. Ustadz, justru dada saya sempit gara-gara nikah nih Ustadz. Wah, susah nyari jawabannya nih kalau kayak gini. Kalau sempit gara-gara nikah gimana Ustadz? Ya udah, cara yang kedua. La ilaha illa qalila. Bangun malam-malam, mau setengah malam, mau kurang dari itu sedikit, mau lebih dari itu sedikit. Ini keleluasaan dari Allah, kelonggaran, terserah deh. Dan Ustadz, saya kalau bangun malam gak tahu baca apa. Waratil Quran. Terus kata Allah, faqra'u ma tayassar. Baca aja yang paling mudah-mudah yang kamu bisa. Yang mudah itu lagi Ustadz. Gak apa-apa, Allah gak pernah bosan kau dengan ayatnya. Kita doang yang bosan. Kita emang orangnya membosankan sih. Mungkin suara kita yang membosankan, bacaan kita yang membosankan, bukan ayatnya ya. Kadang-kadang ayat yang sama dibaca oleh orang lain jadi gak bosan kan ya. Misalnya Al-Fatihah atau Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Bosan kan? Datang yang lain, Qul Huwallahu Ahad, kok enakan ya? Nah, berarti bukan ayatnya nih, vokalnya nih yang ngebosanin nih. Termasuk surat-surat yang lain, Al-Fatihah, Al-Kafirun atau apalah. Jadi insya Allah enggak lah. Walaupun agak-agak trauma juga kan diimamin dengan bacaan Al-Kafirun karena enggak beres-beres, muter. Ini kenapa Al-Kafirun rasa satu juz ya? Suratnya Al-Kafirun rasanya Al-Baqarah. Panjang banget enggak beres-beres. Artinya teman-teman, cara kedua ternyata buat ini agak-agak acak ya. Nanti disusun sendiri di rumah hasil obrolan malam ini yang enggak jelas. Cara yang kedua biar dapat syarhus sadar, qumil laila illa qalila. Bangun malam, curhat sama Allah, bilang ke Allah masalah kita apa. Bilang dengan bahasa lugas nggak apa-apa, dengan bahasa kita romantisan ke Allah itu nggak usah resmi amat. Ya Allah, sesungguhnya apa ya Allah? Saya nggak bisa ngomong gitu, pakai air lah gitu. Udah, ya Allah sebisanya saya aja lah ya. Kan santai lah ya, nggak usah terlalu berat gitu. Kecuali kita penyair lah ya. Duhai Allah, kan kadang-kadang motivator, seorang yang muhasabah kan doanya kayak syair banget ya. Ustadz Allah pengen bisa doa kayak Arifin Ilham, tapi pas dibikin-bikin, dijiga-jiga nggak bisa juga ya Allah. Ya udah deh, pengen kayak Agim gitu, kalau doa itu kayaknya romantis banget sama Allah, tapi nggak bisa. Ya udah deh, secapruknya saya aja ya Allah ya gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita bukan maksud nggak sopan, emang bisanya gitu. Kita cuma bisa ya Allah, ya gitu deh pokoknya. Nggak tahu mau ngomong apa, saya ini lagi nggak enak gitu ya Allah, soalnya dia bisa-bisanya ya mengabaikan semua kebaikan saya. Curhat gitu. Nabi Zakaria kan curhat. Gimana doa Nabi Zakaria? Rabbi
wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'akiran. Syair juga sih ya. Nabi soalnya pinter. Akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Kok indah banget ya doanya. Makanya saya senang Maryam tuh, surat Maryam tuh gara-gara doanya Nabi Zakaria. Allah langsung bilang, ya Zakaria, kata Allah, wahai Zakaria. Dan itu gak usah diteriakin, ya Zakaria. Allah gak gitu ngomongnya. Ini tergantung nada khatib ya. Kadang-kadang ada khatib saking semangatnya semuanya nadanya tinggi. Ya Zakaria ini apa misalnya ya Zakaria. Gimana sih ayatnya? Jadi ya saya ingat ya gitu deh. Surat yang paling sering dibaca malah lupa. Nah, artinya Allah tuh mereplay, langsung ngerespon, langsung typing doa-doa Nabi Zakaria. Jadi kalau kita pengen syarhus sadar, minta ke Allah. Terutama di sepertiga malam terakhir. Cara yang lain, pas lagi ada masa, saat itu juga doa, Rabbi syrah li sadri. Gak apa-apa segitu doang. Ustaz, doanya kok dipotong karena butuhnya itu. Mau diutuhin nggak masalah. Cuman kalau misalnya kita pengen diulang-ulang, Rabbi syrah li sadri. Istri ngomel terus, Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Kamu ngapain sih komat kamit? Rabbi syrah li sadri mah. Oh. Kok doanya buat diri sendiri aja? Mama enggak? Oh, mama mau dong, Ci. Rabbi syrah sadraha. Ya Allah, lapangkan dada dia. Kamu nuduh aku sempit dada. Loh, salah aku apa, Ma? Ya kamu emang salah dari dulu juga dari awal. Oh iya mah. Terus maunya mama apa? Ya gitu deh. Rahasia. Biasanya ada maunya tapi nggak usah dijelasin di sini, disensor. Bahaya, kasihan. Jadi teman-teman kayak tadi ada teman kita lagi ngomel, orang lagi debat di sosmed, pasangan kita lagi mungkin nggak nyaman segala macam perlakuan orang ke kita. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Minta sama Allah kayak Nabi Musa meminta kepada Allah. Sehingga ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun, Nabi Musa bicaranya enak gitu. Terus kata Allah, idhaba ila Fir'aun fakula lahu qawlan layyinan. Pergilah kepada Firaun, ucapkanlah kepada Firaun itu ucapan yang baik, yang lembut, layyinan. Gimana coba mau ngomong ke orang yang paling dibenci dengan bahasa yang layyin, yang lembut? Itu susah loh. Emang Musa benci sama Firaun? Benci banget. Kenapa benci? Karena Firaun itu membunuh ribuan anak bayi Bani Israel bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Anak bayi itu baru lahir, langsung diambil, dipenggal kepalanya, dipatahin lehernya, dibenamkan di dalam padang pasir, ditaruh ke sungai Nil, dimakan sama kuda Nil, dikasih makan untuk hewan-hewan peliharaan Firaun kayak singa, harimau, hidup-hidup loh. Dan itu di depan orang tuanya, dibakar hidup-hidup segala macam. Jahatnya Firaun itu luar biasa, sehingga Musa yang merasa kaumnya selama ini dizolimin terus-terusan oleh Firaun, termasuk dia dan keluarganya, itu sangat marah kepada Firaun. Tapi kata Allah, qula lahu qawlan layyinan. Kalau kamu ketemu dia, ucapin yang lembut-lembut ya. Sehingga akhirnya Musa datang kepada Firaun, dakwahnya lembut. Sampai ketika Firaun mulai agak-agak sok debat gini. Gimana menurut kamu tentang penduduk yang negeri-negeri yang sebelumnya? Musa nggak tahu karena belum pernah baca sejarah tentang penduduk negeri-negeri yang sebelumnya. Kata Musa, itu urusan Allah, saya nggak tahu kecuali apa Allah yang firmankan ke saya. Wah, kamu Musa nggak bisa ini, nggak bisa itu. Firaun sombong. Musa tetap sabar, nggak langsung marah karena Musa itu aslinya sangat tegas, sangat orangnya kan nggak bisa beda gaya nih. Musa dan Harun tuh dua orang yang berbeda gaya, sama seperti Yahya dan Isa. Musa itu mirip Isa, Harun itu mirip Yahya. Harun itu kalau ngadapin orang lagi marah-marah didiemin dulu, terus dikasih tahu. Musa lagi marah-marah dimarahin balik. Itu Musa. Makanya Musa ketika pulang 40 hari lagi mendapatkan wahyu, ngelihat kaumnya sudah syirik, apa yang dilakukan Musa? Dia pegang jenggot kakaknya Harun, dibanting sama Musa. Tarik gini. Kenapa kamu biarkan mereka syirik? Kan saya sudah serahin mereka jadi tanggung jawab kamu. Apa kata Harun? Saudaraku, jangan kau tarik jenggotku, coba. Kan ayatnya gitu kan, menunjukkan Musa itu orangnya tegas dan gak ada basa-basi Musa. Kalau Harun, dia menjelaskan dulu, memahamkan dulu. Beda gaya nih dan saling membantu dalam dakwah. Sehingga kadang-kadang ada ustadz yang tipenya ya
strike gitu, ada ustadz yang ya udah diolok dulu, ya udah nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu kan ya. Ayah dan ibu juga kayak gitu. Anaknya dimarahin oleh ayahnya, ibunya bilang ya udah besok diperbaiki ya gitu kan. Selalu ada penyeimbang kan. Musa dan Harun tuh gitu banget teman-teman. Akhirnya Musa mengumpulkan kaumnya semuanya, dimarahin satu-satu dan disuruh untuk bertaubat dengan cara yang sangat-sangat berat. Ketika mereka syirik, Harun mengatakan, wahai kaumku, bukankah Musa baru saja meninggalkan kalian beberapa hari yang lalu? Artinya dakwahnya belum hilang dari ingatan kalian. Kenapa kalian sudah kufur? Bukankah Allah baru saja menyelamatkan kalian dari tenggelamnya di Laut Merah? Kenapa kalian sekarang sudah kufur kepada Allah? Difahamkan, diingatkan oleh Harun. Kalau Musa, sini kalian semuanya, udah bunuh diri. Gitu. Ngeri banget kan ya. Ini beda gaya nih Musa dan Harun. Tapi setelah Allah lapangkan dadanya, Musa gak gitu ke Firaun. Firaun marah-marah, Musa diamin dulu. Apa Musa takut? Enggak, bukan tipe Musa yang penakut. Orang dia dorong, gak dorong, cuman toel doang mati kan ya. Lo Firaun masih ingat gak 15 tahun yang lalu? Apaan? Gua toel orang mati, lo mau digituin? Kan bisa aja. Apaan sih lo? Firaun digituin doang, Firaun mati kan. Sejarahnya nanti di Al-Quran jadi beda lagi kan. Firaun mati di toel Musa kan enggak ya? Nah, kenapa nggak ada adegan itu? Karena Musa nggak marah. Musa berlapang dada. Ini pentingnya lapang dada. Sampai bisa ngadapin Fir'aun. Fir. Sampai bisa ngadapin Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad juga kayak gitu. Gara-gara udah Allah lapangkan dada, alam nasyrah laka sadrak. Akhirnya ujian-ujian yang dihadapi Nabi Muhammad, beliau hadapi dengan lapang dada. Salah satu yang terberat. Suatu saat Bilal pernah nanya kepada Rasulullah SAW. Bilal apa Abu Hurairah kalau nggak salah. Di tafsir Al-Insyirah kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, pernah nggak engkau melalui? Aisyah nanya, ya Rasulullah, pernah nggak engkau melalui satu hari yang paling berat dalam hidupmu? Kapan? Aisyah nanya, kapan sih hari yang paling berat buat Nabi dalam hidupnya? Kata Nabi, hari ketika saya datang ke Taif. Lalu orang-orang di Taif itu melempari saya, mengusir saya, mencela saya, dan saya dikejar-kejar keluar masuk kebun kurma seharian. Itulah hari yang paling berat buat saya. Lalu ketika saya sudah selamat dari pengejaran mereka, saya berhenti di sebuah daerah namanya kebun Nakhlah. Di daerah Nakhlah itu tiba-tiba datanglah Jibril dan memperkenalkan saya dengan seorang malaikat. Jadi Jibril memperkenalkan Nabi dengan sesosok malaikat. Malaikat apa itu? Malaikat penjaga gunung. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Silakan kalau ada request ke beliau. Kata malaikat penjaga gunung, perkenalkan saya Rasulullah, saya malaikat penjaga gunung. Allah sudah memerintahkan saya ikuti semua permintaan Muhammad. Ya Rasulullah, kami sudah melihat bagaimana mereka memperlakukan engkau. Jika engkau mau, saya akan ambil 2 gunung ini, saya benturkan di kepala mereka. Kebayang gak? Bukan 2 batu, 2 gunung di kepala mereka digituin. Malaikat marah. Emang malaikat bisa marah? Bisa marah, bisa cinta, bisa marah, bisa kasihan. Malaikat, tapi tidaklah mereka marah kecuali karena Allah. Jadi mereka nggak bermaksiat. Kalau engkau mau ya Rasul, saya ambil 2 gunung batu itu, saya benturkan sampai jadi hancur lebur di kepala mereka. Kata Rasulullah, jangan. Saya berharap kalau mereka tidak menerima nikmat hidayah ini, nanti dari tulang sulbi mereka akan muncul anak-anak yang akan menerima dan memperjuangkan hidayah ini. Kata Nabi Muhammad kepada Aisyah. Lalu kata Aisyah apa? Saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih lapang dada daripada Rasulullah SAW. Jadi orang kalau udah dilapangin dadanya, itu tuh hasilnya. Apakah cukup segitu? Masih banyak adegan lain yang Nabi itu lapang dada banget. Dan terutama dalam kondisi keluarga beliau yang mungkin cukup rumit. Karena emang Allah amanahkan untuk beliau sekian banyak perempuan yang harus beliau nafkahi, yang harus beliau bahagiakan. Itu amanah dari Allah, bukan mau-maunya beliau. Allah yang amanahkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk apa? Supaya mereka diperlakukan oleh Rasulullah dengan perlakuan yang baik. Kok mereka yang dipilih Ustadz? Karena mereka lah perempuan paling istimewa di muka bumi. Jadi saking sayangnya Allah kepada Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab, Maria, Sofia dan yang lain-lainnya, saking sayangnya Allah kepada mereka karena kesolehan mereka, akhirnya Allah hadiahkan untuk mereka seorang Nabi, Rasulullah SAW.
Tapi tetap aja namanya perasaan kan ya, rumit kan, nggak bisa dijelasin dengan teori-teori logis. Akhirnya Nabi harus berdamai, harus lapang dada dengan kecemburuan mereka, percekcokan di antara mereka, ngambeknya mereka, bapernya mereka, dan seterusnya. Nabi lapang dada. Dan kalau kita baca cerita lapang dadanya Nabi kepada istrinya, berat, luar biasa tuh ya. Sampai kita, wah, susah kalau gitu ditiru. Tapi di sini ada pelajaran, ternyata lapang dada itu bisa bikin kita mampu menanggung yang tidak mampu ditanggung orang lain.